Becek. Boleh tangannya. Kamu ini suka keluyuran. Suka keluyuran? Nanti dulu, saya melihat sesuatu yang ada hubungannya dengan otomotif. Sama. Tapi bentar, ini bukan motor, ini mobil. Oh, ini mobil? Kamu sebelumnya pernah punya pacar, terus diputusin? Enggak. Aku. Enggak, serius. Enggak ngaku. Coba terus. Yang saya lihat di sini, dia diputusin pacarnya di dalam mobil karena Gak mungkin deh gue kayak gitu. Gak mungkin. Oke. Serius? Katanya nggak pernah. Iya. Boleh direlaksasi. Sumpah gak pernah serius. Aduh. Oh, di mobil lagi. Di bawah. Nah, tuh. Oke. Tenang ya teman-teman, kita pengen tahu cerita lengkapnya biar Oke. dia cerita nih. Sekarang kondisikan diri kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks ketika jam tersebut bergerak ke kiri dan kanan. Fokuskan mata kamu pada jam tersebut bergerak secara perlahan. Dan biarkan niatkan kembali ketika jam tersebut bergerak. Fokuskan mata kamu menjadi lebih lelah, lebih tenang, dan lebih nyaman dari sebelumnya. 1, lebih tenang. 2, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan seiring dengan tarikan dan hembusan nafas kamu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, kamu merasakan kondisi menjadi lebih tenang. Dan tubuh kamu menjadi lebih lemas. Dan tetap pertahankan posisi badan kamu seperti ini. Tetap buka matanya dan secara perlahan, apapun yang terjadi nanti, setiap siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Dan akses segala informasi yang kamu simpan dalam pikiran kamu. Dan jawab sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Cakep. Lia. Tadi Lia bilang kan nggak pernah diputusin sama cowoknya. Li, boleh cerita nggak? Percintaan kamu tuh yang perlu kita tahu kayak apa sih? Boleh diceritain nggak sih? Pengalaman kamu yang sejujur-jujurnya. Sebenarnya aku baru putus. Seminggu yang lalu. Oke. Terus aku tuh pacaran sama mantan aku itu baru sebulan. Oke. Nah, dia tuh mutusin aku tuh nggak lucu banget, tau nggak? Kenapa? Iya, gara-gara aku tuh lagi abis challenge. Abis apa? Abis challenge makan pedes gitu. Oke, abis challenge sama mantan kamu. Nah, terus Makan aku makanan tuh, pedas. iya aku tuh sakit perut banget. Dan tiba-tiba aku tuh Bener ternyata. Nah, Ya ampun. Pantesan badan lu kurus, banyak. Emang nggak bisa tahan sama sekali. ya gimana mau nahan orang lagi di tol, lagi macet lagi. Enggak, maksud gue, lo nggak bilang dulu, aduh yang babe gitu kan. Aku kayak pengen mules banget nih, kayak pengen keluarin segera nih gitu. Nggak bilang gitu? Aku tuh udah keringet bener-bener Keringet banyak. Iya, bener-bener keringet jagung banyak banget. Terus malu kan, gimana sih orang sama pacar, masa aku bilang kayak gitu kan lagi mau. Iya. Udah gitu pacaran baru sebulan lagi ya? Jadi masih malu tuh Jadi ya? masih malu-malu kucing kayak gitu. Jadi lo memilih nahan sampai keringet segede-gede jagung, begitu nggak tahan, buah. Jadi lo dikirain ngambek kali, lo diem aja nahanin gitu ya? Iya, dikira aku ngambek. Terus? Ya udah, keluar. Soalnya aku tuh abis makan jengkol. Habis apa? Makan jengkol. Iyo! Terus, nggak maksudnya kan lagi duduk nih. Keluar, ngalir sampai ke betis gitu dong. Iya. Iya Kak? Iya. Iya, Yang bersihin siapa? yang bersihin cowok aku. Oh, pantes lo diputusin. Yang bersihin pacarnya juga. Oh gitu. Aduh. Iya, cowok aku tuh sayang banget sama mobilnya gitu. Jadi dia tuh nggak mau kotor. Dia tuh orangnya bersih banget. Jadi dia lebih sayang mobilnya daripada lo ya, udah jelas ya. Yang dibersihin makanya tuh dia- mobilnya kan, bukan mobilnya. elonya kan yang Iya. dibersihin kan. Oh gitu. Terus lo diturunin di tol? Enggak? Iya, aku diusir. Di tol lagi, bayangin aja. Dia bilang apa? Ya udah dia langsung putusin aku.
Diputusin, diturunin di tol, dengan kondisi lo masih belum cebok. Iya. Ih, mana Jorok, sih? jorok, jorok. Udah ya? Jorok. Di tol lagi macet lagi. Ada kopetnya, ih. Terus Masa lo ada di tol, kopetan? orang-orang pada ngeliatin gitu dong jalan kaki, terus roknya apa celananya gitu lagi kelihatan gitu, dilalerin nggak? Ya, Udah pasti aku lah. langsung cari semak-semak gitu. Langsung nyari semak-semak. Iya. Terus? buat Lo lanjutin? Buat bersihin. Oh, nggak lanjut. Kirain cari semak-semak langsung dilanjutin. Udah ya, sorry banget gue agak nggak tahan nih kalau dipanjangin lagi bagian ini ya. Boleh Arbi disadarin dulu. Yuk. Ih, bau. Emang mau bantu? Kopetan. Itu ada kopetnya, tuh ada kopetnya. Mana ada ngaco ya, ngaco lo semua. Mbak, laler hijau, Mbak. Itu tadi ada laler hijau. Lu tuh jangan so tahu, jangan so tahu. Lia, Kapan gua nggak pernah ngomong kayak gitu? Lia. Sini sayang, sini sayang, sini Kayak sayang. gitu kok dia kayak gitu. Lia, Lia, coba tolong dilap-lapin dulu. Iya. Kamu Untung tadi gini-gini gua aja pertama udah. Di sini coba. Set gituin. Enggak. Enggak. Enggak cepirit. Kamu sebelum kesini challenge makan jengkol pedes nggak? Apaan sih, Tom? Hei, apaan sih? Apa? Woi, barongsai gimana sih? Ikut dong, apaan sih? Hei. Ya lo yang maafin ya, yang maafin. Cium dulu. Hei. Kenapa? 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 Dodi. Saya mau hubungannya sama Mas. Ada. Dodi, saya mau ketemu Dodi. Saya mau ketemu Dodi. Saya tahu si Dodi ada di dalam. Dia ikut acara warisan. Sebentar, satu-satu. Ini acara saya ada hubungannya sama kalian. Saya tahu ini Saya tahu acara Mas, tapi saya tahu si Dodi itu ada di dalam. Oke, kasih tahu dulu kalian ini siapa? Mas Mbak ini siapa? Kita ini korbannya dari Dodi. korban apa? Korban Orang pekerjaan baik-baik Dodi. Dia penipu. Penipu, Dia si Dodi itu pembohong. tahu pembohong. Dia penipu. Ngapain tadi pakai banting-banting rantang segala? Ya itu kan biar memancing si Dodi itu keluar Mas. Kalau nggak gitu kan dia ada acara. Kalau nggak gitu dia nggak bubar dong kalau gitu. Pokoknya saya mau si Dodi suruh pulang. Keluar ke Sekarang sini. keluar. Dodi, keluar lo. Pak Mas, saya nggak ada hubungannya sama Mas. Saya si Dodi Mas. Jagain jangan sampai dia masuk ke dalam. Gimana jadinya nih? Woi, Dodi. Bentar, Dodi itu kandidat kita yang tadi kan? Iya itu si Dodi tadi. Ada saya tahu Dodi. Dodi sekarang ini. Ya, sabar, tahan emosinya dulu. Ini gimana sih? Iya, Iya, betul, korbannya. sih, dia Kita betul, semua bohong korbanin dia. dia. Mau bohong dia. Keluar lo sekarang juga. Nah, kalau ibu dan bapak ya berjanji nggak emosi, saya bawa masuk. Bisa nggak? Oke. Bisa ya? Jangan marah-marah, banting-banting dan ngancur-ngancurin Asal apa. sekarang ya. Saya mau ketemu sekarang Iya, juga. oke, tolong dijaga. FD, tolong jagain. Jagain. Gua nggak mau dia emosi. Mana sih? Dodi mana Dodi? Nggak, soalnya takut Dodi. kabur lagi Mas. Penipu tuh dia. Udah susah nyarinya baru nemu sekarang. Si Dodi mana? Penipu tuh Dodi. Loh, si Dodi mana? Hah? Dodi mana Dodi? Woi, mana si Dodi? Woi, si Dodi. Pak, Bu. Mana itu dia? Mana si Dodi? Di mana dia? Umpet di mana dia? Woi, apaan si Dodi itu jahat, dia penjahat. Taruh, emang kemana sih? Gue tak Dia Mas, jangan secampur ya urusan gua nih. Berani, keluar kau. Kalian tahu semua lo. Di mana sih? Mana tuh orang? Woi, Hei, Dodi, keluar. enggak Mas, tadi Anda masih sini saya tahu Mas. Mungkin dia nggak ada Mas. Si Dodi. Woi, keluar kau. Pak. Ini, jangan rusak. Ini ruang relaksasi, jangan rusak. Mana si Dodi? Nah, kurang ajar. Jauh, Anda. Keluar lo. Sabar dulu dong. Kan tadi janjinya nggak emosi. Ini ruangan kita. Nggak, yang penting diamalin Mas. Kalau gitu, soalnya susahnya. Mas gak tahu perasaan saya gimana, Mas. Ini gimana? Ini tukang bohong, Mas. Siapa, Mas? Sabar, Pak. Tukang bohong. Udah banyak korbannya Saya dia. dari dia, Pak. Ini juga korbannya sama ini. Saya tahu.
tapi jangan emosi. Janjinya kan tadi jangan emosi. Janjinya kan nggak emosi dong. Tolong dong. Dan kalian juga jangan rusak ini dong. Ini kan. Masih lo. Tahan lo ya. Kenapa aku ini jadi malu saya, Pak? Iya, saya ngerti. Kita Tapi udah kan cukup janjinya sabar, tadi nggak Mas. Kayak emosi. begini terus nungguin dia, nggak ketemu-temu. Tadi katanya ada di dalam, sekarang kan tak mau ngumpet. Katanya dijagain. Ada apaan sih, Dok? Gila, saya nggak tahu Mas Iksan tiba-tiba dia. Tapi bisa Penipu kau. Saya juga nggak kenal sama dia. Bohong, penipu lo. Temen deket gue. Lu pura-pura nggak tahu. Masih ke studio. Kita ke studio dulu. Hancurin ruang relaksasi, Pak. Jangan gitu dong, Pak. Bukan masalah gitu, Mas. Tadi katanya... Dia ngumpet mulu, Mas. Iya. Kita cari susah banget. Udah. Duluan. Dot, lu jangan kabur lagi ya, Dot ya. Lo mah nggak tahu apa-apa lo, cuma gitu doang. Lo mah nggak tahu apa-apa, duduk-duduk doang. Enak. Kita nih yang rugi lo. Oh ya, lu tuh jangan diem aja dong. Bapak nggak tahu masalahnya, intinya seperti apa gitu loh. Dot, ada masalah apa lu sebenarnya? Saya nggak kenal sama Ini mereka. apa acaranya berantakan gara-gara apa? Kenal lo. Bapak ini, ibu ini, sama ini saya nggak kenal semua. Nggak kenal kok ini katanya. Lu nggak kenal gimana sih? Lu kan sama gua, lu suruh nyari gua teman. Siapa? Bapak siapa? Ini Dodi bilang sama sekali nggak kenal, tapi Tidak Dot, kenal sama. ini 4 orang loh yang marah-marah. Iya, saya juga nggak tahu mereka siapa, Ini Pak. kita perwakilan doang loh. Masih ada lagi yang lain loh. Waduh. Bukan cuma kita doang korbannya. Saya akan coba bantu, ya. Saya akan coba bantu, tapi tenang dulu. Arbi bisa direlaksasi sekalian aja gitu, bererot berempat gitu bisa gak? Biar mereka nggak terlalu emosi gitu. Di mana? Ada kursi 4 nggak? Di mana jadinya biar direlaksasi barengan? Abis itu pengen tahu ceritanya nih. Ada lilin nggak lilin? Dodi lu jangan kabur lagi ya, Dot Iya, ya. iya. Nih FD sama kreatif tolong Jagain jagain dulu si tuh. Dodinya nih. Diam dulu. Bi, boleh dijelasin biar Bapak ini tahu ini apa maksudnya. Diam dulu, Pak. Oke, gini Pak, sebenarnya ini adalah kalau misalnya ada lilin di sini adalah alat untuk bantu Bapak rileks, konsentrasi lebih fokus. Sebenarnya ketika Bapak datang itu marah-marah, dalam keadaan marah kita nggak bisa nyelesain masalah. Oke, jadi kita buat diri rileks dulu. Apapun yang terjadi itu yang berkata adalah pikiran sadar. Jadi bukan tidak sadar sebenarnya. Oke? Paham? baik. Oke. Sekarang Bapak fokus ke lilinnya, Ibu. Semuanya lihat ke lilin. Oke, ke lilinnya Semuanya ya, lihat ke fokus lilin. lilinnya ya. Oke. Sekarang sambil fokus ke lilinnya, oke, tarik napas lewat hidung. Oke, keluarkan lewat mulut, lebih tenang, lebih nyaman. Dan biarkan seiring dengan tarikan nafas tersebut, membawa kenyamanan dan membawa ketenangan ke dalam diri kalian dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rasakan kembali setiap tarikan dan hembusan nafas tersebut membuat diri kalian lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Oke, perhatikan cahaya lilin tersebut. Bawa kehangatan dari lilin tersebut ke dalam diri kalian. Bawa kehangatan tersebut membuat tubuh kalian menjadi lebih tenang, lebih rileks. Bahkan sekarang tubuhnya menjadi lebih nyaman dari sebelumnya. Apapun yang terjadi nanti, ketika saya hitung 1 sampai 3, oke, kondisi tubuh kalian, kondisi perasaan kalian dan emosi kalian lebih menurun dari sebelumnya dan menurun kalian dan membuat kalian lebih tenang, lebih nyaman ketika bercerita. Dan siapapun yang bertanya kepada kalian, kalian akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kalian sembunyikan, dan biarkan akses segala informasi kalian yang simpan. Oke? 1, lebih tenang. 2, lebih nyaman. Dan 3, oke, buka matanya ketika bercerita lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Oke. Baik. Semua sudah lebih rileks. Sekarang saya mau tanya dulu namanya masing-masing. Mbak siapa namanya? Ayu. Niken. Mbak Ayu, Ibu Niken, Saya Pak Jainal. Zainal, Ya. Agra. Agra. Iya. Bu Niken, saya mau tanya. Ini ada apa sebenarnya? Kenapa Dodi nggak ngaku? Kenapa tiba-tiba datang marah-marah, hancur-hancurin semuanya? Ada apa ceritanya Bu Niken? Iya. Jadi aku udah bela-belain ngorbanin uang pensiun suami aku demi modal usaha gabungan dengan dia. Nah, dengan dijanjiin dapat jadi berlipat ganda. Dalam sebulan kita mendapat keuntungan 20% dari uang modal yang di awal itu. Ternyata sampai sekarang nihil, malah bahkan udah sampai setahun. Dia saya cari-cari nggak ada. Saya nggak enak sama suami saya, Mas. Oh. Saya ditekan Oke. sama suami saya, gimana uang pensiun kita?
Bilangnya kamu buat modal usaha apa? Oke, itu cerita dari Bu Niken. Sekarang Bu Agra. Bu Agra ada cerita apa ya sama Pak Dodi, Mas Dodi nih? Jadi gini Mas, waktu itu kan dia nawarin saya salah satu produknya dia. Itu Produk MLM ya? Iya, produk MLM. Itu dia berhubungan tentang. Oke, terus? Dia bilang kalau saya pakai produknya dia itu bisa memuaskan suami gitu. Kayak kita baru habis dari nikah gitu, nikah lagi gitu. Oke. Tapi sampai Jadi perawan saya lagi gitu. Iya, sampai saya udah ngorbanin. Saya kan jualan catering tuh. Saya udah pakai modal dari situ, terus dia juga janjiin bilangnya dapat keuntungan sama kayak dengan Ibu Niken, bilangnya dapat keuntungan 20%. Tapi nyatanya apaan? Udah uang modal saya habis buat jualan, saya nggak bisa jualan. Terus niatnya saya kan mau nyenengin suami, Mas. Saya mau kasih surprise ulang tahun pernikahan kami. Taunya jatuhnya jadi kayak gimana? Jadi kayak gini kan? Terus saya kalau kayak gini apa? Saya nggak boleh marah, Mas. Niat saya baik untuk nyenengin suami jadi hancur. Ayu, saya mau tahu kalau Ayu kisahnya sama Mas Dodi tuh kayak apa ya Ayu? Sampai Ayu ini paling emosi juga tadi mau tonjok segala macam sama Mas Dodi. Iya, saya kesel banget Mas sama dia. Kenapa? Saya itu udah habis semuanya. Udah habis semuanya, masalah uang, diri saya semuanya udah diambil sama dia, Mas. Diri kamu habis? Maksudnya apa ya? Jadi dulu gini Mas ceritanya. Dulu dia datang kepada saya, nawarin bisnis dia yang MLM itulah, pokoknya nggak tahu lah apalah itu. Ya awalnya saya nggak percaya sama dia tuh. Dan akhirnya dia nawarin lagi. Terus ujung-ujungnya saya percaya sama dia. Oke. Nah, ya akhirnya saya percaya sama dia, terus akhirnya saya ikut bisnis dia, terus akhirnya kita tukeran chattingan, terus akhirnya saya ngeliat dari Facebook dia, dia pakai mobil mewah, dia pakai jas, selalu keluar kota, selalu keluar negeri. Ya gimana sih Mas? Siapa sih yang nggak mau sama orang kaya Mas? Ada fotonya? Boleh lihat Facebook? Ada di siapa berarti? Di handphone Dodi? Dot, gue boleh lihat Facebook lo gak? Kok ke saya, Mas? Boleh? Enggak. Boleh nggak? Kenapa minta ke saya? Iya, dia kan bilang ada di Facebook lo ada foto-foto segala macam gitu ya. Boleh nggak gue lihat foto-foto lo yang di Kalau Facebook itu? Di Facebook emang ada. Ya, karena boleh kan dong, emang kita lihat dong. saya pengusaha. Emang karena lo pengusaha, jadi lo banyak foto-foto yang seperti dia betul. bilang tadi. Betul. Coba dong boleh lihat nggak Facebooknya? Foto-fotonya kayak apa coba? Oke. Saya izin saya tampilin di LED boleh ya? Oke, silakan. Oke, baik. Oke. Jadi kamu tergiur dengan foto-foto di sosial media. Iya, dan akhirnya Bentar. Kita lihat dulu ya. Oke. Kita lihat dulu ya. Ya. Oke. Bagus banget. Editannya. Mana lagi? Ya. Kan. Lu beneran, lu tahu nggak ini di mana, Dot? Cina. Di Cina. Apa namanya site ini? Tembok apa ya? Tembok Cina. Tembok apa? Tembok Bunga Cina. tembok. Oh iya, The Great Wall, tembok besar Cina. Keren ya. Iya, Kalau ke keren. Cina pakai visa nggak? Pakai selalu. Mata uangnya apa ya? Mata uangnya. Nah kan, baik, nggak usah dijawab, cukup ya. Kamu, Ayu, jadi Ayu percaya sama tadi tuh ya? Foto-foto kayak gitu ya, semacamnya ya? ya awalnya saya percaya. Percaya banget, kamu harusnya tahu dong, ini kan bukan zaman edan, zaman editan, yuk. Terus? Iya, terus akhirnya saya jalan sama dia, terus akhirnya saya baper sama dia, dan akhirnya saya sama dia Mas. Oke. Baik, kita ke Bapak siapa namanya, Pak? Saya Pak Jainal. Pak Zainal. Ya. Pak Zainal, Ya. kalau Pak Zainal ceritanya gimana sama Mas Dodi? Oh, gini Mas. Awalnya sih emang saya udah kenal sama Mas Dodi itu. Dia kan kelihatannya berhasil ya. Lalu dia menawarkan bisnis MLM ya. MLM. kepada saya. Nah, yaudah saya coba dulu ikut. Terus kan dia produknya produk untuk ini ya, untuk membesar, untuk penyempit apa sih? biar sempit. Nah, itu kan peluang bisnis yang menjanjikan gitu lah buat saya gitu kan. Buat Mas ya? Betul. Nah, emang kebetulan gitu kehidupan saya pribadi itu kurang baik ya Mas ya.
Oke. Keuangan saya tuh kurang baik. Jadi dengan adanya kenal sama Mas Dodi ini saya berharap gitu kehidupan saya tuh maju gitu loh. Oke. Karena jual-jualan alat pembesar dan juga penyuntik itu. Iya, jadi kebetulan saya mempunyai istri 3, Mas. Oh, pantes susah finansialnya. Ya, terus? Ya maka dari itu, jadi awalnya sih saya coba-coba gitu kan. Jadi sebelum saya memasarkan ke orang, saya coba dulu ke istri saya gitu. Ketiga-tiganya susah gitu, jadi akhirnya saya jong gitu, nggak dapat apa-apa gitu, Mas. Ya ampun nih, 4-4-nya benar-benar punya masalah, Dot, sama lo, Dot. Dan lo masih nggak mau ngaku, Dot. 4 orang lo ini. Oke, ini boleh disadarin dulu ya 4-4-nya ya. Ya, disadarin dulu deh 4-4-nya. Arbi boleh disadarkan dulu ke 4-4-nya ini. Fokus dulu pada lilin ya. Oke, secara perlahan ketika lilin tersebut padam, oke, kembali ke kesadaran normal kalian, lebih tenang, lebih semangat dari sebelumnya. Baik, 4-4-nya sudah disadarkan kembali, tapi saya mau tahu, Mas dan Mbak ini tahu Dodi ada di garis tangan tuh dari mana ya? Saya tahu dari Dodi ada di garis tangan ini dari ini Pak, dari rekan-rekan teman-teman seprofesi saya Pak. Karena apa? Karena mereka tuh sudah tahu kalau acara garis tangan itu udah wah gitu loh di Antep. Makanya saya langsung ke sini, langsung tahu gitu loh. Rating 1. Iya. Siarnya tinggi, jadi Bapak dapat info. Betul. Dan langsung ke sini. Juga ada info kalau dia Kenapa, Bu? di kantornya juga dia kan dikasih info kalau dia ikut garis tangan. Oh, makanya ibu kalian Iya, kesini. iya. Gampang Rata-rata banget pernah ke dicarinya kantornya. ya. Enggak, pokoknya saya tuh mau minta pertanggungjawaban si Dodi ini. Ya, tahan Nah, dulu. Dodi ya, kamu harus bertanggung jawab, Dod. Kamu harus bertanggung jawab, Dot. Saya juga nggak tahu, Mas. Kok Oke, nggak tahu? lo masih nggak mau ngaku berarti? Saya nggak tahu. Dia masih nggak mau ngaku loh, beneran deh. Ini harus direlaksasi. Oke, 4-4-nya boleh geser ke sana dulu. Sekarang kita dengar dari Dodi. Ruth, boleh diterawang nggak Dodi nih gimana sih orangnya sebenarnya nih? Sini, kesinian. Dodi. Dia seorang yang penuh tipu daya dan bermulut manis. Udah nggak bisa ngelak loh. Rudy ngomong kayak gini udah nggak bisa ngelak loh. Ya, saya nggak tahu. Tetap nggak tahu. Oke, sini duduk. Duduk. Duduk sini kalau nggak salah mah. Duduk. Perlu. Perlu lah. Orang udah 4 orang marah-marah banting-banting rantang di acara gua menurut lu? Oke. Arbi boleh direlaksasi biar kita tahu nih cerita dari versinya Dodi. Oke, fokus kamu ke jam tersebut. Secara perlahan jam tersebut bergerak ke kiri dan kanan dan biarkan mata kamu menjadi lebih lelah dari sebelumnya. 1, lebih lelah. 2, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan 3, masuk dalam kondisi relaksasi membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Oke, secara perlahan kondisi tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan kondisi yang lebih tenang dan biarkan siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya dan akses segala informasi yang kamu simpan dalam pikiran kamu dan biarkan 1 menjadi lebih tenang ketika menjawab 2 dan 3. Oke, Dot, gue mau lo cerita yang paling jujur tentang apa yang mereka katakan tadi. Iya, Mas Iksan. Jangan Saya kenal dengan keempat orang ini. Kenal kan? Oke, terus? Apa benar lo menipu mereka? Ya, tetapi kan semua itu adalah perilaku dari karyawan saya, Mas Iksan. Saya pun juga nggak tahu kenapa kok mereka seperti itu ke saya gitu. Oke. Jadi yang nipu karyawan kamu? Iya. Apa kamu? Enggak, karyawan. Oke, terus? Ya, jujur untuk saya tadi foto seperti itu hanya editan semuanya, Mas. Fotonya editan, Ayu. Dasar tukang bohong. Oke, terus? Bohong. Biar dia lanjut dulu. Terus? Supaya mereka mempercayai ke saya dan ke karyawan-karyawan saya seperti itu, ke perusahaan saya. Oke, jadi emang kamu menipu mereka dan uangnya kamu telan dan di bisnis kamu yang bodong itu? Mereka aja yang bodoh, Mas, yang mau ditipu. Bodoh apa?
Oke, disadarin. Yang penting udah ngaku, disadarin dulu. Nah, Mas udah ngaku tadi, Mas Dodi udah ngaku tadi, udah direlaksasi. Kenal kan Mas Dodi sama mereka? Kenal. Kenal lu kan juga Masih nggak? Masih juga bilang Loh, ibu juga siapa? Oke, ini tadi udah versi paling jujur dari Mas Dodi. Loh, ibu, Lu teman gua dong. ibu bapak siapa? Semuanya, tolong diselesain di luar aja. Oke. Ini kandidat cewek ini kenapa nih? Ada yang turun juga? juga tadi udah daftar sama dia. Udah daftar MLM dia? Lu ikutan? Lu udah taruh duit? Ya sekarang? karena gua sakit ya nggak kuat. Kita udah isi biaya. Iya keluar, ini keluar. Udah isi biodata, udah ngasih duit belum? Udah. Ya udah lo kejar aja, lo urusin aja di luar sana. Aduh. Adalah di acara ginian ada penipu MLM lagi. Jodoh lagi. Ika, Nggak dapat Lia, jodoh. mohon maaf ya nggak dapet jodoh. Walaupun bibir kalian seksi udah botol, udah pakai lidah-lidah, udah kecepirit, kita tahu ceritanya. Mohon maaf, bukan malam ini jodohnya ya. Boleh kembali teman-teman. Oke. Makasih. Gagal. Semuanya gagal. Udah nggak apa-apa. Arbi, Rudi, thank you so much untuk bantuannya hari ini ya. Semoga di next episode kita bisa mempertemukan para kandidat yang memang dengan tulus mau mencari jodohnya di garis tangan. Kalau gitu saya pamit, saya Iksan Akbar. Saya Arbi. Rudi. Kita pamit sampai ketemu di episode lain dari Garis Tangan.